A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang yang beriman, maka tawakkallah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam ayat ini, Allah jadikan syarat daripada iman itu adalah tawakal pada Allah. Allah jadikan konsekuensi iman tawakal kepada Allah. Ini penting, ini persoalan akidah yang sangat mendasar. Maka intisari daripada tauhid tawakal kepada Allah. Intisari daripada tauhid tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena seperti yang kita bicarakan dalam muqaddimah Al-Wakil, bahwa ibadah tawakal ini kembali kepada semua nama dan sifat Allah. Ibadah tawakal ini kembali kepada semua nama dan sifat Allah. Berapa nama dan sifat Allah, Pak? Jawabnya tidak ada yang tahu selain Allah. Tidak ada yang tahu selain daripada Allah. Hanya saja kita diberitahu Allah dan Rasulnya 99. Ada nama dan sifat Allah yang diberitahu kepada malaikat, tidak diberitahu kepada manusia, karena kebutuhan malaikat, bukan kebutuhan manusia. Ada nama dan sifat Allah yang nanti di hari akhirat baru Allah ajarkan. Nabi katakan nanti di hari akhirat, ketika Nabi hendak meminta syafaatul kubra, kata Nabi, aku sujud di bawah aras dan aku memuji Allah dengan pujian yang nanti aku baru diajari sama Allah. Jadi nama dan sifat Allah tidak ada yang tahu selain daripada Allah. Kita diberitahu 99. Kenapa? Karena yang 99 itu kebutuhan manusia. Yang 99 itu adalah kebutuhan manusia. Maka apapun yang Anda butuhkan dalam kehidupan ini itu pasti kembali kepada nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang miskin, apa yang dia butuhkan? Kaya. Yang kaya itu siapa? Maka Allah Al-Ghani. Kalau orang yang lemah, yang dia butuhkan apa? Maka Allah Al-Qawi. Ada orang yang ingin kepemimpinan, maka Allah Al-Malik. Kalau kita butuh, kita sakit, yang kita butuhkan apa? Kesembuhan, maka Allah As-Syafi. Kalau kita dizalimi, yang kita butuhkan pertolongan, maka Allah An-Nasir. Maka dari itu orang beriman wajib tawakal kepada Allah. Tidak boleh lebih besar keyakinan kepada ikhtiar dibanding dengan kepada Allah. Dan kita sudah pelajari kemarin, kalau kita ini adalah orang yang beriman, bukti tawakal yang benar itu adalah harus mendatangkan ketenangan jiwa. Jadi apa tujuan daripada tawakal? Supaya tenang, supaya bahagia, karena tidak ada gunanya stres. Stres itu menyiksa diri. Stres itu bukan orang beriman. Stres itu orang yang menjadikan tujuannya dunia. Stres itu bikin sakit. Stres itu bikin lemah. Stres tidak akan mengubah takdir. Stres bukan sifat orang yang bertakwa. Maka keimanan yang benar harus mendatangkan ketenangan jiwa. Maka Ibrahim katakan, apa kata Ibrahim? Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan padaku
bagaimana engkau bisa menghidupkan yang mati? Apa kata Allah? Walam tu'min. Kau enggak percaya Ibrahim? Bukan enggak percaya, percaya ya Allah. Liyatma'inna qalbi, aku ingin hatiku lebih tenang. Nah, inilah intisari daripada iman. Maka kenapa kita diperintahkan beriman? Antara lain tujuannya kita beriman itu supaya kita bahagia, tidak stres. Emang kalau kita stres, nangis sampai keluar darah, mengubah takdir? Enggak. Nah, jadi semua apa yang kita inginkan itu ada di sisi Allah. Maka kalau Anda menginginkan sesuatu, lakukan ikhtiar semaksimal mungkin, lalu setelah itu serahkan secara total kepada Allah. Dan jangan ragu terhadap Allah, karena kemarin kita sudah pelajari, orang yang beriman itu antara lain perbedaan yang paling mendasar dengan orang kafir. Orang beriman itu membangun keimanan di atas dua hal. Apa kata Allah, apa kata Rasul. Kalau orang kafir membangun keimanan di atas dua hal juga. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Kalau dia enggak lihat, dia enggak percaya. Kalau dia enggak dengar, dia enggak percaya. Apa kita mau begitu? Enggak. Maka mereka mengatakan kepada Musa, arinallaha jahra. Kalau memang Allah ada, Musa, perlihatkan dia pada kami dengan jelas. Lihat, orang-orang kafir itu begitu. Kaum Nabi Nuh, kalau memang Allah itu ada, suruh dia keluarkan dari batu itu onta yang beranak, kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Nah, orang beriman tidak boleh begitu. Kalau orang beriman itu, kalau sudah Allah yang ngomong, tidak ada ragunya sedikit lagi. Kalau sudah Rasul yang ngomong, tidak ada ragunya sama sekali. Karena kalau Allah dan Rasul ngomong mustahil salah. Adapun penglihatan dan pendengaran sering salah. Maka orang beriman kalau Allah udah ngomong, Rasul sudah ngomong, dia tidak lagi ragu sedikit pun. Maka saya sering sampaikan, kalau Anda ingin beribadah supaya ibadah itu mudah bagi Anda, cari tahu apa omongan Allah, apa omongan Rasul, janjinya untuk Anda kalau Anda lakukan ibadah itu. Maka ibadah itu akan lebih ringan. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, kalau kita bertawakal kepada Allah, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Apapun yang Anda inginkan, itu hanya ada di sisi Allah. Dan apabila Allah kasih, baru Anda dapatkan. Ada zikir yang diajarkan Nabi, kita baca setiap selesai salat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Seandainya seluruh makhluk berkumpul, kayanya sama, kuatnya sama, ingin memberikan satu kebaikan sama Anda, kalau Allah tidak izinkan, itu tidak akan terjadi. Begitu juga sebaliknya. Itu siapa yang ngomongin? Nah, Nabi, jangan ragu tentang itu. Nah, maka dari itu jemaah sekalian, kalau kita bertawakal kepada Allah, kalau kita orang yang beriman, wajib bertawakal. Wajib bertawakal. Apapun yang Anda inginkan, lakukan ikhtiar secara maksimal, lalu serahkan hasilnya kepada Allah, dan tidak boleh ada pertanyaan bagaimana. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, maka dari itu tawakal ini harus melahirkan ketenangan jiwa. Jangan tawakal kepada ikhtiar. Ini memang sulit. Kalau sakit, coba kita lihat diri kita. Kalau sakit, cepatan mana tawakalnya, pada Allah atau pada dokter? Pada dokter. Bukan duluan kita ngadu sama Allah.
Padahal dokter itu ikhtiar saja. Iya kan? Lihat, orang yang punya duit dengan orang yang tidak punya duit, tongkrongannya beda nggak? Beda nggak? Dia tawakal sama uangnya, tenang, masih banyak. Hati-hati, jangan tawakal kepada makhluk. Maka antara lain rukun tawakal itu, Anda harus melihat bahwa semua ikhtiar adalah kelemahan. Kekuatan itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ibadah yang pertama tentang nama Allah Al-Wakil adalah setiap orang yang mengaku beriman wajib tawakal pada Allah. Kalau kita tawakal kepada Allah, apa kemarin yang kita dapatkan? Allah akan, apa tawakal itu Pak? Tawakal itu menyerahkan semua urusan pada Allah. Kalau kita serahkan urusan kita pada Allah, Allah akan terima urusan kita dan Allah akan urus. Tapi ingat definisi kemarin tawakal yang didefinisikan oleh Imam As-Sadi, bahwa kalau Anda menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan mengambil alih urusan Anda, tapi bukan bagaimana menurut keinginan Anda, tapi bagaimana menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Kalau kita serahkan urusan kepada Allah, kita tawakal kepada Allah, yakin gak kalau Allah akan menerima dan mengambil alih urusan ini? Yakin. Tapi Allah melakukan bukan sesuai apa yang Anda inginkan, akan tetapi sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah. Mungkin kemarin saya sudah sampaikan perbuatan Allah itu dua macam. Pertama, perbuatan Allah apa-apa yang kita ridhai. Ini perbuatan Allah yang pertama, kita suka, kita ridho. Ini namanya apa? Rahmat. Ada perbuatan Allah yang kita tidak suka, sakit, miskin dan lain-lain. Ini namanya hikmah. Kalau itu perbuatan Allah yang Anda terima sesuatu hal yang bentuknya hikmah, yang bentuknya Anda tidak suka, Anda harus yakin dan tidak boleh ragu sedikit pun bahwa di dalam perbuatan itu ada hikmah, karena itu adalah hikmah. Maka supaya Anda bisa bersabar, Anda harus berupaya cari tahu ini hikmahnya apa. Mustahil Allah melakukan sesuatu hal yang salah. Anda yang menurut Anda banyak perbuatan Allah yang salah, karena tidak mungkin akal kita membaca takdir Allah, sehingga ada perbuatan Allah yang kita tidak suka. Dan ingat, perbuatan-perbuatan Allah yang kita tidak suka itu namanya hikmah. Siapa yang tahu hikmah? Pertama adalah Allah, yang kedua adalah orang yang berilmu. Supaya bisa bersabar atas setiap apa yang Allah berikan yang kita tidak suka, berupayalah mencari hikmah, karena hikmah itu di akhir bukan di awal. Kamu kalau sakit, saya akan kasih duit 100 juta kata Allah. Mau sakit gak? Mau sakit gak? Kalau dikasih tahu duluan gitu, mau gak? Ya mau kan? Tapi Allah nggak kasih tahu, karena Allah ingin melihat Anda husnuzon sama Allah atau tidak, sabar sama Allah atau tidak. Maka dari itu, husnuzon itu adalah intisari tauhid. Yakin nggak kalau musibah-musibah yang Allah berikan sama kita itu pasti ada hikmahnya? Udah banyak cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya enggak? Jadi jangan pernah berpikir
Kemarin ngaji kata Ustadz, kalau tawakal Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Tapi kayaknya musibah mulu yang diberikan Allah. Begitu nggak? Ya, jangan salah. Allah akan pasti ambil alih urusan Anda. Menurut Allah apa yang terbaik bagi Anda, bukan menurut Anda. Karena Anda tidak tahu apa yang terbaik buat Anda. Yang paling tahu apa yang terbaik buat Anda adalah pencipta Anda sendiri. Maka Ali katakan, kalau aku berdoa, aku meminta kepada Allah apa yang menurut Allah baik bagiku, bukan menurut aku baik bagiku. Coba, para nabi itu musibahnya itu luar biasa. Ya enggak? Ini kita kadang-kadang, saya udah sholat kenapa begini? Sholat juga baru 2 tahun. Iya kan? Banyakan mana Pak? Ninggalin sholat atau ngerjain sholat? Hah? Banyak dosa atau banyak amal Pak? Jangankan Anda yang berkomentar, sahabat berkomentar, kalaulah Allah tidak berikan kepada kami musibah, maka kami pasti bangkrut. Ini baru sholat 2 rakaat, baru sholat 2 tahun, disenggol dikit aja marah. Kenapa saya begini? Anda pernah bayangkan gak bagaimana Allah memberikan musibah kepada Yusuf? Yusuf nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi. Allah masukkan ke dalam sumur yang tua, masih bayi. Anda bayangkan kalau itu anak Anda. Seorang nabi, anak nabi, cucu nabi jadi budak. Puluhan tahun di penjara. Lah kita baru tahu Islam ngomong. Gimana modelnya begini? Ada soal yang protes sama saya, Ustadz saya ini udah sholat, saya ini cari kerjaan susah. Anda baru sholat berapa tahun? Coba hitung Pak, kita wajib mukallaf dibebani syariah dari usia berapa? SMP ya kan? Banyakan sholatnya atau tidak? Banyakan dosanya atau tidak? Bukankah yang menghapus dosa itu selama kita di dunia ada 4? Yang pertama adalah tauhid. Tauhidnya juga mungkin nggak bagus. Yang kedua amal salih. Amal salihnya pun udah banyak, baru beberapa kali melakukan amal salih. Yang ketiga istighfar, pernah bertaubat nggak? Yang keempat musibah. Tapi kita ketika diberikan Allah musibah, dia bilang, ya Allah aku tawakal kepadamu, aku ingin jadi orang kaya. Kata Allah, ente tidak perlu jadi orang kaya. Sekarang ngomong iya, tapi kalau nanti banyak dikit aja uang, kamu songong. Bagusan mana? Ya Allah aku sakit. Kemarin kata Ustadz, kalau tawakal engkau akan sembuhkan. Iya, kalau kamu serahkan permasalahanmu bagiku, saya terima, saya ambil alih permasalahan. Cuman kamu tetap lebih baik sakit. Kenapa? Karena dosamu terlalu banyak. Dengan sakit itu kau akan hapus dosanya. Nanti di barzakh kau tidak dihukum lagi. Pilih mana? Dengan sakit itu kau tidak sombong. Apa yang menghilangkan kesombongan yang paling hebat? Apa yang menghilangkan kesombongan paling hebat? Sakit. Adakah orang yang di surga orang sombong? Kita banyak sombong nggak? Kalau di sini nggak kelihatan Pak sombongnya, tapi coba di jalan raya sono. Coba di jalan raya sono, songongnya minta ampun ya. Salah dikit orang bentak, melanggar aturan dan lain-lain. Kalau di masjid nggak kelihatan, tapi kita punya sifat sombong. Nabi katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak ada orang yang masuk surga walaupun sedikit rasa sombong di dalam hatinya. Nah, Allah ingin kikis itu kesombongan dengan sakit.
Kalau udah dibikin sakit terus masih sombong, Pak, dibikin miskin terus masih sombong, nah ini manusia paling jelek. Siapa manusia paling jelek? Udah susah sombong lagi, itu manusia paling jelek itu. Jadi coba lihat, kita kadang-kadang baru dikit uang minta ampun sombongnya, apalagi banyak uang. Lihat, kita sehat dikit aja minta ampun sombongnya, apalagi sehat terus. Nah, jadi Allah akan berikan kepada kita apa yang menurut Allah baik. Jangan Anda berkomentar, saya sudah beribadah, saya sudah beribadah. Anda pernah baca nggak dalam Al-Quran Ashabul Ukhdud? Kenapa mereka dibakar? Karena mereka mengatakan bahwa tidak ada ilah selain Allah. Coba kalau mereka tidak katakan itu, mereka tidak dibakar. Lalu kenapa Allah seolah-olah membiarkan mereka dibakar? Apakah Allah tidak mencintai dia? Apakah Allah tidak mencintai mereka? Allah mencintai mereka, cuman Anda tidak tahu apa yang Allah rencanakan untuk mereka. Jadi jangan berpikir saya kalau sudah bertakwa, sudah beriman, sudah bertawakal kok masih begini aja. Lihat dong para nabi, ya enggak? Rasulullah menyampaikan wahyu, ya enggak? Allah perintahkan menyampaikan wahyu kepada manusia, tapi lihat apa yang dia dapat dari dakwahnya. Dia harus diludahi, dia harus dihina, dia harus diusir, dia harus diperangi. Padahal yang dia sampaikan adalah dakwah, yang dia sampaikan adalah wahyu Allah. Kira-kira mudah nggak bagi Allah menghajar orang-orang yang mengininya, yang melawannya? Mudah bagi Allah. Akan tetapi itu semua adalah penuh dengan hikmah. Cuman membaca hikmah ini tidak mudah. Ketika Khidir dan Musa berjalan, lalu ada anak kecil lewat. Khidir nabokin anak kecil, lalu anak kecil itu mati. Coba logika mana yang mengatakan ini perbuatan baik? Tapi adakah perbuatan Allah yang salah? Enggak. Orang beriman enggak seperti itu keyakinannya. Lalu setelah dijelaskan oleh Khidir hikmahnya, Allah kasih tahu dia hikmahnya, baru paham Musa. Sebelumnya Musa aja enggak paham. Ini anak kalau besar jadi orang kafir, ayahnya ibunya orang yang sangat taat, dia kalau tumbuh besar dia akan paksa ayah dan ibunya jadi kafir, masuk neraka barang-barang dari mereka. Tapi Allah jadikan dia, Allah perintahkan saya membunuhnya sekarang sehingga ia tidak jadi orang kafir. Ayah ibunya selamat, mereka tetap jadi orang bertakwa. Allah ganti anak ini nanti untuk kedua orang tuanya anak yang saleh, sehingga mereka bersama-sama di sorga. Enak enggak? Enak. Nah, Allah beritakan kepada kita hikmahnya supaya kita paham, supaya kita sadar. Apa kata Allah kepada Ibrahim? Bunuh anakmu, sembelih anakmu dengan tanganmu sendiri. Musibah yang besar enggak ini? Musibah yang besar. Allah juga ngomong inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini adalah musibah yang sangat besar. Tapi apakah Allah mengizinkan? Apakah Allah mengizinkan Ibrahim menyembelih anaknya? Enggak. Enggak ada gunanya kok dia sembelih anaknya, apa gunanya? Kalau Allah izinkan dia menyembelih Ismail, maka ada perbuatan Allah yang tidak mengandung hikmah. Nah, maka dari itu jemaah sekalian wajib bertawakal kepada Allah. Wajib bertawakal kepada Allah. Lalu setelah bertawakal kepada Allah, kita harus memiliki ketenangan jiwa dengan tawakal itu. Kita harus tenang dengan tawakal itu. Apapun hasilnya Allah akan berikan, tapi bukan menurut Anda, tapi menurut Allah. Pasti Allah berikan yang terbaik. Nah, kalau sudah kelihatan hikmahnya baru kita tertawa. Ternyata
Allah berikan yang lebih baik dari apa yang hilang. Hikmahnya luar biasa. Kita tidak tahu ya. Nah, jadi ibadah yang pertama yang berkaitan dengan al-wakil, orang beriman apapun yang dia inginkan dari Allah, maka dia harus melakukan ikhtiar semaksimal mungkin, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Jangan ragu sedikit pun, Allah akan berikan yang terbaik, bukan menurut Anda tapi menurut Allah. Apapun yang Allah berikan hasilnya, maka ridholah. Ridholah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan intisari daripada iman. Bapak kalau zikir pagi apa antara lain zikirnya? Raditu billahi rabba. Sore Anda bilang apa? Raditu billahi rabba. Apapun yang Allah berikan aku ridho. Allah perintahkan aku ridho. Allah larang aku ridho. Allah berikan penyakit aku ridho. Allah berikan nikmat aku ridho. Ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda katakan raditu billahi rabba. Maka ketika Anda mau mati, Allah katakan melalui malaikatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, keluarlah engkau dari jasadmu yang baik. Allah sudah ridho kepadamu karena selama ini di dunia engkau ridho pada Allah. Ridho kepada perbuatan Allah. Perbuatan Allah apa dalam aturan manusia, dalam aturan makhluk ada dua, syariat. Ridho dia kepada setiap syariat. Aturan yang kedua apa? Takdir. Ridho dia pada setiap takdir. Ridho dia kepada setiap takdir. Jadi kalau dapat musibah jangan kayak enggak orang beriman. Enggak boleh. Allah perintahkan Anda beriman karena tidak ada keadaan Anda akan baik kecuali dalam keadaan iman. Tidak ada. Anda hanya akan bahagia kalau Anda menjadi orang beriman. Tidak ada di luar itu. Maka dari itu serahkan semua permasalahan Anda kepada Allah. Lakukan ikhtiar dengan maksimal. Tapi jangan tawakal pada ikhtiar. Ikhtiar itu diperintahkan adalah Allah ingin melihat Anda melakukan ikhtiar yang halal atau tidak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Seterusnya apa yang kita dapatkan kalau kita bertawakal kepada Allah? Apa yang kita dapat kalau kita bertawakal kepada Allah? Yang pertama yang kita dapatkan kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepada kita kecukupan. Kita di dunia ini, setelah ayah kita turun dari surga, yang mana dulu dia di surga serba cukup, tidak ada masalah, tapi dia melakukan kesalahan lalu terhukum, keluarlah dia ke bumi, jadilah bumi ini semua masalah. Di dunia ini semua masalah. Di dunia ini kita selalu terancam. Sekarang lagi hidup terancam apa? Terancam apa? Terancam mati, hati-hati. Dunia ini semakin sepi, Anda semakin terancam, jangan terlena. Semakin terancam enggak? Lihat orang di rumah Anda. Semakin sepi, di rumah Anda aja lihat. Dulu kakeknya ada, neneknya ada, ayahnya ada, ibunya ada. Sekarang mungkin sudah nggak ada lagi. Semakin sepi? Semakin sepi nggak? Teman Anda udah banyak yang pulang atau yang masih ada? Coba ke TPU sana, renungkan itu. Ini kuburan siapa? Anda kenal tuh yang di dalam. Ini siapa? Anda kenal tuh yang di dalam. Ini siapa? Anda kenal itu yang di dalam. Hati-hati. Dunia ini semakin sepi, jangan santai aja. Tidak boleh. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapat dari Allah kalau kita orang yang bertawakal, Allah akan berikan kepada kita kecukupan. Orang yang hidup kecukupannya
Dunia ini semua adalah terancam. Yang kita butuh adalah kecukupan. Sakit cukupnya apa? Sehat. Sakit cukupnya adalah sehat. Miskin cukupnya adalah kaya. Jadi yang kita butuhkan cukup, bukan banyak. Maka Allah katakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Pak, pilih cukup atau pilih banyak? Cukup. Apa bedanya cukup dengan banyak? Banyak itu tidak ada. Banyak itu tidak ada. Banyak itu ada kalau Anda lagi nggak ada. Menurut Anda butuh uang berapa sekarang? Waduh, saya mau Ustaz nggak usah muluk-muluk deh, 10 juta aja udah tenang ini. Dapat 10 juta itu dikit. Ya nggak? Begitu dapat 10 juta, stop nggak sampai di situ? Enggak. Dia bilang yang supaya banyak tuh 100 juta. Dapat 100 juta, dia bilang apa? 1 M. Jadi Anda mengatakan banyak itu Anda ketika nggak ada. Kalau Anda udah dapatkan nggak ada, banyak tuh nggak ada, Pak. Sehingga orang ngomong uangnya nggak ada serinya, Ustadz. Saya kemarin ngaji, saya baru lihat seperti itu rumah. Subhanallah, Bapak lebih luar biasa. Yang ngundang saya, Ustadz, itu yang punya rumah uangnya nggak ada serinya. Waduh, begitu saya masuk ke situ memang benar-benar. Tapi kasihan, Pak. Dia bilang, ini Ustadz udah datang, baru teman-temannya pakai jilbabin dia. Pakai jilbab aja ndak bisa. Mukmin. Hebatan Anda. Tapi temannya bilang ini ndak ada serinya. Saya boleh dibilang banyak lah belajar ngajar kayak itu. Tapi itu saya lihat paling hebat. Itu rata-rata itu mereka teman semua itu, teman orang-orang hebat. Itu rata-rata mobilnya Mercy semua. Mobil saya doang yang Avanza di situ. Mercy semua, Pak. Mercy Alphard. Tapi nikmat yang sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, nikmat yang sangat luar biasa itu adalah ibadah. Cari dunia ini dengan 2 cara. Habis-habisanlah mencari dunia dengan ikhtiar, atau Anda ingin habis-habisan mencari dunia dengan ibadah. Ya pilih mana, terserah. Tunggang langganglah sana. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan untuk mendapatkan uang. Tapi orang beriman tidak begitu caranya. Pilih mana, cari uang capek kerja atau capek ibadah? Pilih mana, Pak? Cari uang dengan capek kerja atau dengan capek ibadah? Anda lebih yakin mana? Anda mendapatkan dunia ini dengan cara kerja keras atau dengan cara beribadah? Anda ragu dengan apa? Kata Nabi, man kanatid dunya hammahu, siapa yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, ja'alallahu faqrahu fi ainaihi, Allah jadikan hatinya miskin, Allah jadikan 2 matanya miskin. Farraqa syamlahu, Allah jadikan dia orang yang sangat super sibuk. Wala tatihi dunya illa ma qaddara lahu, tidak ada datang kepada dia dunia selain daripada apa yang ditakdirkan untuk dia. Wa man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, Allah jadikan hatinya kaya. Jama'a syamlahu, urusannya mudah. Satatihi dunia wahiyya raghimah, dunia akan datang kepada dia tertunduk-tunduk. Jadi orang yang mencari dunia dengan ikhtiar, dengan kerja keras tanpa ketaatan, Allah hukum dengan 4 hal. Allah hukum dengan stres, tidak pernah tenang. Setiap apa yang dia lihat
pingin dia miliki. Allah hukum, nggak enak Pak, nggak enak. Saya punya teman mobil mahal, bisa mobil mahal, pelaknya aja dia beli puluhan juta. La haula wala. Saya sejak punya mobil tidak pernah ganti pelak. Coba bayangin, yakin gak kalau pelaknya 45 juta? Coba kalau dia sedekahkan itu. Kemarin banjir, saya paksakan mobil saya lewat, kerendam, ada yang kerendam alatnya lebih dari 20 juta. Allah menghukum orang yang menjadikan dunia tujuan hidupnya dengan stres, tidak pernah tenang. Orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya itu tidak bisa tenang, gengsinya tinggi. Gengsi itu mahal, gengsi itu mahal. Bisa kok beli sepatu harga 300.000, tapi kalau gengsi harus 3 juta Pak, mahal tuh gengsi. Allah hukum itu orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, yang dia mencari dunia dengan kerja kerasnya, tidak pernah dia selalu panjang angan-angan. Kalau Anda tanya, dia angan-angannya selalu lebih panjang dari usianya. Kerjaan apa Pak? Ada proyek di sana, proyek kita itu insya Allah masih adalah itu kontraknya 20 tahun lagi, yang di sono 50 tahun lagi, yang di Solo 60 tahun lagi, yang paling pendek itu 10 tahun. Besok asar dia mau mati. Hati-hati. Allah hukum dia dengan angan-angan yang panjang, sehingga begitu mati tiba kaget. Hati-hati. Allah hukum orang yang seperti ini dengan hati yang sempit, nggak pernah cukup. Lihat orang dia pingin kayak gitu, lihat orang pingin kayak gitu, aneh. Padahal orang di sana yang lihat dia ratusan pingin kayak dia aja. Repot kan itu kalau begitu. Anda berkeinginan seperti orang, sementara jauh lebih banyak di sana orang lebih menginginkan lebih hanya seperti Anda. Kacau orang yang seperti ini. Seterusnya Allah akan hukum orang yang seperti ini super sibuk, sehingga tidak bisa beribadah. Maka jangan marah malu kalau Allah bikin pensiun. Kalau Anda pensiun gak datang ke sini, kalau Anda pensiun gak datang ngaji, kalau Anda pensiun gak ngantarin teman ke kubur, kan gitu ya? Hah? Kalau udah pensiun rame musola, alhamdulillah ada hikmahnya. Pensiun itu Allah berikan supaya Anda siap mati. Masa nggak mau gantian? Hah? Jadi hati-hati. Nah, jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, apa yang Allah berikan cukup, bukan banyak. Banyak itu tidak ada jumlahnya Pak. Tidak ada jumlah banyak itu tidak ada. Anda aja itu yang berandai kata, kalau saya punya duit 1 triliun cukup lah, enggak. Nabi yang ngomong kok, kalau kalian diberikan 1 gunung emas, kalian akan minta 1 gunung lagi. Kalau dikasih minta segitu lagi, enggak pernah diam sebelum mulut ditempel di tanah. Ya. Jadi yang kita butuhkan itu cukup, bukan banyak. Banyak juga kalau bikin pusing, enggak bahagia. Maka dari itu apa yang kita dapatkan kalau kita bertawakal kepada Allah? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapapun yang bertawakal pada Allah, Allah akan berikan pada dia kecukupan. Azannya. Azan. Nah, jadi ini yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kecukupan. Maka carilah cukup, jangan banyak. Kalau yang Anda cari kecukupan, maka faktor terbesar untuk itu adalah ibadah dan tawakal. Ibadah dan tawakal. Cerita dalam Al-Quran banyak tentang hal itu, yang Anda tidak boleh meragukannya. Maryam, tahu ceritanya? Maryam kerjaannya apa?
Tapi kita nanti akan bicarain tawakal ini tidak ada orang yang tawakal saja tanpa ikhtiar, salah. Ada orang yang ikhtiar saja tanpa tawakal, salah. Yang benar orang yang tawakal dan ikhtiar. Ya. Nah, Maryam itu kerjaannya apa? Beribadah. Dapat rizki enggak dia? Hah? Uang ataukah surga? Makanan dari surga. Anda makan apa aja sih? Buah paling hebat yang Anda makan apa udah? Hah? Durian itu pun aduh. Ya azan. Maryam seorang yang taat, seorang perempuan yang taat. Lihat, dia kerjaannya beribadah kepada Allah. Allah kasih rizki enggak? Allah kasih rizki. Zakaria pun heran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, dia menemukan makanan. Nah, lihat. Jadi cari uang, cari makan itu bukan dengan ikhtiar saja. Yang paling hebat itu dengan cara ibadah. Maka orang beriman harus menggabungkan antara ibadah dengan ikhtiar yang halal. Zakaria mengatakan, "Anna laki hadza?" Dari mana kau dapatin? Maryam mengatakan, "Huwa min indillah." Lihat, ketaatan yang sangat luar biasa sampai dapat makanan dari surga. Tapi orang yang sangat mulia ini, orang tuanya sangat luar biasa taatnya, pamannya adalah rasul, dia diasuh oleh seorang rasul, dia perempuan yang sangat suci, yang memiliki derajat siddiqah, peringkat di bawah Nabi. Dia bukan Nabi tapi siddiqah, dapat makanan dari surga. Allah uji nggak dia? Hah? Apa ujiannya? Hamil. Berat nggak? Ya kalau perempuan biasa itu biasa. Lihat perempuan biasa kalau hamil, apalagi dia perempuan murahan, orang ketawa. Pas malah orang bilang tuh kecelakaan tuh anaknya si Anu tuh. Iya kan? Tapi coba kalau itu yang hamil istrinya RT, yang hamil itu istrinya RW, istrinya gubernur, presiden. Nah ini yang hamil seorang anak yang salihah, putri daripada yang sangat salihah, keponakan daripada rasul yang dapat makanan dari surga. Hamil tidak ada suaminya. Ujian apa ini? Ini kebencian Allah sama dia enggak? Ketika dia menyirami bunga mawarnya di samping Baitul Maqdis, datang Jibril bentuk anak muda yang sangat ganteng. Dia tahunya ini anak muda ini mau berzina. Dia mengatakan, "Inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Aku berlindung kepadamu, aku berlindung kepada Allah darimu kalau engkau adalah orang yang bertakwa. Dia tahu kalau orang yang bertakwa diingatkan pada Allah tidak mau melakukan dosa. Apa kata Jibril? "Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya." Aku ini Jibril, bukan anak muda, mau memberimu seorang anak yang sangat suci. Dia mengatakan, "Wa kaifa kanat li ghulamun wa lam yamsasni bashar wa lam aqu baghiyya." Gimana aku punya anak? Aku ndak punya suami dan aku ndak pernah berzina. Penciptaan manusia ada 4. Yang pertama, ndak dari laki-laki, ndak dari perempuan. Siapa? Yang kedua, bukan dari laki-laki tapi bukan dari perempuan tapi dari laki-laki. Siapa? Yang ketiga, dari perempuan ndak ada laki-lakinya. Siapa? Selain itu harus ada laki-laki, harus ada perempuan. Tapi karena keajaiban Isa ini, orang-orang bodoh mengatakan dia anak Tuhan. Mana ada orang kayak dia?
Kalaupun ada orang yang melahirkan tanpa suami, itu namanya zina, nggak tanggung jawab. Ya iya, selain daripada Isa, iya. Tapi hebatan mana Isa daripada Adam? Hebatan mana Isa daripada Hawa? Kenapa tidak ada yang ngomong Adam anak Tuhan, Hawa anak Tuhan? Maka Allah katakan inna masalah Isa kamathali Adam. Nah, maka dari itu Jibril mengatakan, apa kata Jibril? Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Qalat kaifa yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiya. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu mudah bagi Allah. Jangan ngomong ada yang sulit bagi Allah. Kita kan sering begitu ya Pak ya. Tidak mau tawakal sama Allah karena kita sering merasa bahwa ada banyak yang sulit bagi Allah. Yang saya butuh uang kok dengan tawakal, yang saya butuh uang dengan sholat. Anda aja yang ciptain Allah. Nah, lalu Maryam mengandung. Waktunya melahirkan, dia lari. Akhir daripada perjalanannya kemana? Pohon korma. Kebetulan gak itu? Kebetulan gak? Enggak. Itu bukan kebetulan. Siapa yang menuntun langkahnya sehingga berakhir di korma itu? Adalah Allah. Maka ketika tidak mampu lagi berjalan, dia bersender di pohon korma, dia mengatakan mitu qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Seandainya aku ndak ada dulu. Anda sering begitu nggak kalau lagi memuncak stresnya? Hah? Seandainya saya ndak ada dulu. Wa kuntu nasiyan mansiya, seandainya aku bukan orang terkenal. Ini ujian sangat berat. Dia udah mau melahirkan. Tapi lihat, Allah katakan yang Anda butuhkan saat ini adalah makanan minuman. Karena Anda mau melahirkan, yang Anda butuhkan tenaga. Wa nadainaha min tahtiha la tahzani. Jibril memanggil dia dari tempat yang lebih rendah, jangan engkau stres. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Masalahmu ini berat bagimu, tapi bagi Allah tidak ada masalah yang berat. Qad ja'ala tahtaki sariyah, di bawahmu lihat Allah sudah alirkan sungai kecil. Yang dia butuhkan apa? Mau melahirkan minuman. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyah. Itu pohon korma yang engkau senderkan itu, dia lihat, oh ternyata pohon korma. Bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di atas dunia ini. Huzzi ilaiki, dorong. Pohon korma didorong rontok enggak? Hah? Mana kuatan pohon korma atau pohon kelapa? Coba tanam pohon korma, sama-sama pohonnya segede ini sama kelapa, Anda bisa cabut yang mana? Rutab dalam bahasa Arab korma mengkal. Kalau korma matang apa bahasa Arabnya? Tamar. Bagusan mana? Rutab. Maka Nabi kalau berpuasa katanya harus dengan rutab kalau ada. Itu paling afdal. Tapi dalam logika, mudahan mana jatuh? Yang matang atau yang mengkal? Yang matang atau yang mengkal? Yang matang mudahan jatuh. Tapi huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyah. Dorong. Ini dorong, ini merontokkan korma enggak? Enggak. Ini dalil wajibnya ikhtiar. Sama dengan Hajar ketika anaknya haus, dia mencari air antara Safa dan Marwah. Ikhtiar. Buktinya Zam-Zam itu ada di samping anaknya, bukan di antara Safa dan Marwah. Ikhtiar. Nah, dorong Maryam. Jatuhlah buah yang rutab, yang mengkal. Yang seharusnya yang jatuh itu apa? Tamar. Nah ini ikhtiar doang Pak, ikhtiar doang. Kewajiban Anda melakukan ikhtiar yang halal. Nah ini kita satu masjid laki-laki dorong korma, tidak bakalan rontok Pak. Tidak
Tidak bakalan rontok. Yang menjadikan ini korma rontok apa itu? Yang mendorongnya Maryam. Kenapa Maryam? Orang yang taat dan tawakal. Ragu nggak? Masih ragu nggak mencari rezeki dengan cara beribadah? Orang beriman harus mencari rezeki dengan capek beribadah, bukan dengan capek kerja. Akhir malam jam 3 kalau memang benar-benar Anda mau rezeki, bangun, sholat. Allah berjanji pada Anda yang bangun di akhir malam, kalau kamu beribadah aku terima, aku turun ke langit yang pertama. Kalau kamu beribadah aku terima, kalau kamu meminta aku kasih, kalau kamu meminta ampun aku ampuni. Pingin uang nggak? Pingin nggak bangun, tadi Allah udah janji turun ke langit yang pertama. Bohong berarti. Pinginan tidur dari punya uang. Coba yang saya bilang. Habis itu ke masjid sholat subuh, habis itu zikir, setelah itu zikir pagi. Coba baca zikir pagi itu, di situ semua kebutuhan Anda dunia akhirat. Juga zikir sore. Masalah Maryam berikutnya apa? Udah kenyang, udah lahiran, apa masalah berikutnya? Nih kalau pulang ngomongan orang tuh gimana jawabnya? Tidak ada logika yang bisa jawab itu. Tidak ada alasan yang bisa menjawab itu. Saya enggak berzina kok. Enggak berzina gimana sih, ini anaknya? Ini anaknya. Allah berjanji Allah akan memuliakan dan menghormati orang yang bertawakal. Memuliakan dan menghormati orang yang bertawakal. Lihat bagaimana Allah memuliakan Maryam. Allah menyucikan namanya, Allah mensucikan namanya dari tuduhan zina. Tidak ada alasan yang bisa, tidak ada alasan yang bisa diberikan manusia manapun untuk mensucikan Maryam. Mudah bagi Allah. Allah jadikan anaknya bisa bicara. Saudaraku sekalian, jadikan diri Anda orang yang dicintai Allah, maka Allah akan muliakan Anda dengan tawakal dan amal saleh. Maryam, makana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiyah. Ayahmu bukan orang jahat, ibumu bukan pelacur, kok kamu jadi pelacur? Lihat, langsung ngomongan itu jahat. Apa alasannya? Tidak ada. Tapi bagi Allah mudah. Allah jadikan itu anak berbicara. Inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa barran biwalidati wa lam akun jabbaran syaqiyya. Lihat, maka Nabi katakan ada 3 bayi yang berbicara untuk memuliakan orang yang beriman dan bertawakal. Ini bayi yang pertama. Membela siapa? Maryam. Bayi yang kedua siapa? Sahibu Zuraij. Orang yang sangat tekun beribadah sehingga ia memiliki tempat khusus untuk salat. Orang-orang di kampung benci sama dia. Itu biasa. Kalau tidak mau dibenci orang jahat, jadilah temannya, selesai. Tidak mau dibenci oleh pemabuk, ikut mabuk. Kalau tidak, Anda pasti dibenci. Orang yang saleh tidak punya tempat di hati pelaku maksiat. Pelaku maksiat tidak punya tempat di hati orang saleh. Anda jadi pertanyaan kalau Anda orang saleh, tapi orang bajingan senang sama Anda. Begitu juga sebaliknya, Anda mengaku orang saleh tapi senang bangga dengan bajingan. Tidak pernah ketemu itu. Orang tempatnya juga beda, surga sama neraka, kok gimana mau ketemu? Dia dibenci tanpa alasan dibenci. Tapi ingat saudaraku sekalian, kalau Anda dibenci dikarenakan iman dan ketaatan, Allahu yudafi'ul ladzina amanu. Allah akan pasti bela Anda. Tapi kalau ada di dalam diri Anda yang 2 ini, iman dan ketaatan, karena yang 2 ini Anda dibenci, Anda diperangin. Allah katakan, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi waliku, aku umumkan berperang dengan dia.
satu kampung itu menghajar si Juraid. Mereka benci sama si Juraid karena dia ahli ketaatan. Gimana caranya, apa alasannya menghukum orang ini, menghina orang ini? Ada seorang pelacur datang gampang, serahkan sama saya urusannya. Lalu mereka serahkan nama dia, dia datang, dia berhias, dia datang ke tempat salat Juraij, mengajak berzina. Juraij enggak mau. Orang dia ahli ibadah, ahli salat. Kalau anda ingin mudah terhindar dari maksiat, maka beribadahlah. Maka Allah katakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Enggak mau Juraij. Enggak mau Juraij. Ini perempuan akhirnya mencari laki-laki yang mau berzina. Dia ketemu dengan penggembala kambing. Dia ajak berzina, langsung jadi. Langsung jadi. Dia melahirkan. Setelah dia melahirkan, datanglah perempuan pelacur ini ke kampung itu. Dia bilang, aku berzina dengan Juraij. Aku berzina dengan Juraij. Ini anaknya nih. Ini anaknya. Udah rame-rame satu kampung ke tempat Juraij sholat. Mereka gebukin Juraij sampai babak belur. Mereka hancurkan tempat sholatnya sampai rata dengan tanah. Siapa yang bisa? Apa alasan yang bisa menyelamatkan Juraij? Saya melahirkan, dia yang lakuin, kata pelacur ini. Apa yang bisa dilakukan untuk membela Juraij? Pengacara yang mana yang bisa? Sumpah mana yang bisa? Dengan tanpa ragu, Juraij yang beriman itu tidak ragu sedikit pun kepada Allah. Dia katakan, izinkan aku sholat 2 rakaat, karena Allah berjanji wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong pada Allah dengan terus menerus melakukan salat dan sabar, dengan keyakinan yang tidak mengandung keraguan sedikit pun. Coba lihat tawakalnya. Dia setelah salat 2 rakaat, dia pencet itu pusar anak yang baru lahir dari pelacur itu. Dia katakan, siapa ayahmu? Sedikit pun tidak ada ragu dengan janji Allah. Ayahku tukang gembala kambing itu. Lihat, Allah jadikan khawarikul ada, sesuatu hal yang tidak masuk logika manusia, untuk menghargai, menghormati, menyelamatkan dan memuliakan orang yang bertakwa dan bertawakal. Kalau kita banyakkan ragunya. Siapa yang ketiga yang berbicara bayi yang baru lahir? Seorang yang digendong oleh ibunya. Seorang yang digendong oleh ibunya, lagi berjalan dengan bayinya yang baru lahir, dia sambil netein. Tidak lama datang orang yang naik kendaraan, yang mana kendaraan ini sangat mewah. Waduh, tongkrongannya ibu hebat tuh kalau mobilnya mewah, ya. Yang jelek aja cakep kalau di mobil mewah. Maka ibu itu bilang, ya Allah, jadikan anakku kayak bapak ini. Sering begitu nggak? Hah? Kalau orang lewat naik motor butut, anda nggak betah mandangnya lama-lama. Ini pemandangan nggak indah. Tapi kalau anda melihat ada motor lewat, motor mahal, sampai hilang dari pandangan, maka anda boleh melotot sama dunia, bikin kacau pikiran. Anda lewat naik mobil butut, lalu anda lihat mobil Alphard, udah lihat nunduk. Nanti kalau dilihatin terus repot. Iya benaran, benaran. Jangan banyak-banyak memandang dunia ini. Itu jalan setan. Maka antara lain mensucikan hati adalah ghaddul basar. Apapun yang anda pandang bini orang, nanti di rumah tidak ada manfaatnya bini. Ya kan? Banding-bandingin mulu nanti. Nah, ini ibu mengatakan ketika ia melihat ada seorang yang naik kendaraan mewah, ya Allah, tolong jadikan anakku seperti ini. Anak ini langsung melepaskan tete ibunya, dia mengatakan, ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu. Kaget ibunya. Itu orang adalah orang yang sombong, ya Allah. Tidak ada orang yang sombong di neraka, di surga. Netek lagi dia, jalan lagi,
Nggak jauh ada seorang budak perempuan yang digebukin oleh tuannya. Tuannya mengatakan, sarakti zanaiti, engkau mencuri, engkau berzina. Terus menerus dia digebukin. Dia hanya mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tawakal nggak dia? Tapi digebukin nggak? Jangan pernah berpikir aku tawakal kok masih digebukin. Ini lebih baik. Allah yang paling tahu. Apa buktinya? Ibunya ngomong, ya Allah jangan jadikan anakku kayak budak itu, dipukulin, dituduh berzina, dituduh mencuri. Anak tuh lepasin tete ibunya lagi. Dia bilang, ya Allah jadikan aku seperti budak itu. Dia adalah orang yang beriman, dia adalah orang yang tawakal, dia bukan pencuri, dia bukan perzina. Lihat, Allah jadikan anak kecil bisa berbicara untuk memulayakan seorang budak yang dituduh berzina. Jangan sampai Anda menyakiti orang-orang yang beriman dan bertakwa. Allah akan muliakan. Karena Allah sangat mencintai orang yang beriman dan bertakwa. Maka dari itu apa yang Allah akan berikan kepada orang yang beriman dan bertawakal adalah kecintaan yang sangat luar biasa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang bertawakal. Saudaraku sekalian, kalau Anda bertawakal pada Allah dengan keinginan Anda dapat uang, maka uang itu adalah makhluk. Uang itu adalah kenikmatan. Tapi kalau Anda bertawakal lalu Allah kasih kepada Anda cintanya, cinta Allah bukan makhluk, pilih mana? Hah? Ya Allah, aku bertawakal kepadamu, berikan aku kesembuhan. Allah sembuhkan Anda. Sembuh itu makhluk atau tidak? Makhluk. Emang kalau sakit kenapa? Paling puluhan tahun. Yang penting setelah mati jangan sakit lagi. Dunia ini singkat. Yang penting itu adalah kita mendapatkan cinta dari Allah. Mendapatkan cinta dari Allah. Ini yang paling nomor satu. Dengan tawakal ini saya dicintai Allah, karena Allah punya janji, wa may yatawakkal 'alallahi, apa kata Allah? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah tidak mencintai Anda karena Anda keturunan yang sangat mulia. Anda tidak dicintai Allah karena Anda orang darah biru, karena Anda orang kaya, karena bentuk badan Anda yang sangat-sangat cakep. Apa tolak ukur cinta bagi Allah? Adalah ketaatan dan tawakal, bukan keturunan. Ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat enggak kalau manusia yang paling mulia setelah Rasul adalah Abu Bakar dan Umar? Muliaan mana Abu Bakar daripada Fatimah? Muliaan mana Umar daripada Fatimah? Bukankah ini keturunan Rasul? Sepakat ulama, tidak ada perbedaan. Yang ada perbedaan antara Umar dengan antara Utsman dengan Ali. Siapa yang nomor 2, siapa nomor 3, siapa nomor 4. Tapi nomor 1 adalah Abu Bakar, nomor 2 adalah Utsman, ijma' ulama. Bukan Fatimah, bukan Aisyah. Nah, ketika Bilal, satu saat ketika Fathu Makkah terjadi. Fathu Makkah terjadi. Setelah terjadi penaklukan kota Mekah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Mana Bilal? Mana Bilal? Ini kira-kira Rasul memanggil Bilal, ini syahwat atau keinginan Rasul atau wahyu? Wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mana Bilal? Yang dipanggil bukan Abu Bakar, bukan Umar. Tapi belum datang Bilal, ada seorang ibu datang, Muhammad. Ibu ini datang, dia katakan Muhammad. Lalu Rasul tidak kenal, dia katakan ini ibu siapa? Orang-orang mengatakan dia adalah Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah?
Ibu susuannya. Rasul mengatakan, ibuku ummi, ummi, ummi. Dia pun memeluk ibunya dan dia membuka serbannya, dia gelar di tanah. Dia katakan, silahkan duduk ibuku. Lalu Rasul mengatakan, mana Bilal? Lalu Bilal pun datang. Setelah Bilal datang, Rasul mengajak dia masuk ke dalam Ka'bah dan sholat berdua bersama Rasul di Ka'bah. Bapak kalau umroh disuruh nggak? Ini mau pada umroh kan? Nggak boleh sholat di situ nanti sama raja itu. Tapi kalau yang datang orang terhormat, pejabat, boleh. Ini menunjukkan kemuliaan. Siapa yang diajak Rasul sholat di dalam Ka'bah itu? Adalah Bilal. Setelah selesai sholat, Rasul katakan, naik ke atas wahai Bilal, kumandangkan azan. Bilal mencoba naik, tidak bisa, karena Ka'bah agak tinggi. Karena nggak bisa naik, lalu Rasul memanggil Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar, Umar, sini. Datanglah Abu Bakar dan Umar, kata Rasul, jongkok kalian berdua supaya kalian diinjak sama Bilal. Coba. Akhirnya Bilal menginjak pundak Abu Bakar dan Umar, naik ke atas Ka'bah. Kenapa Bilal dimuliakan Rasul saat penaklukan kota Mekah? Jawabnya adalah karena ketika Bilal mengatakan Allahu la ilaha illahu, dia disiksa habis-habisan di samping Ka'bah. Bilal lah yang habis-habisan dihajar oleh Al-Gojo di samping Ka'bah tanpa mundur sedikit pun. Katakan Bilal, hubal, katakan saya akan berhenti menghajar kau. Enggak, Allahu Ahad. Dia disiksa habis-habisan di samping Ka'bah. Maka ketika Ka'bah ditaklukkan, Bilal lah yang dipanggil Rasul untuk sholat di situ dan disuruh naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Subhanallah, Anda tidak perlu ragu. Kalau Anda bertakwa, Anda bertawakal kepada Allah, Anda akan mencintai, Allah akan mencintai Anda. Allah akan memuliakan Anda. Siapapun yang menyakiti, yang menghina Anda dikarenakan iman dan ketaatan Anda, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membela Anda. Tidak tanggung kata-kata Allah tentang itu. Allah katakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapapun yang memusuhi waliku itu adalah orang yang beriman, lalu ia lakukan kewajibannya dengan baik, setelah itu ia lakukan hal-hal yang sunnah sekuat tenaganya. Siapa yang nyakitin mereka, aku umumkan berperang. Allah katakan dengan bahasa perang. Maka ketika Bilal naik ke atas Ka'bah, Bilal mengumandangkan azan. Seorang kafir yang bernama Hisam bin Harithah, dia katakan apa Muhammad tidak punya teman yang lebih baik untuk jadi tukang azan? Apa memang burung gagak itu doang orang? Lihat, dia hina Bilal dengan kata-kata burung gagak. Burung gagak cakep? Enggak, burung gagak hitam. Apa Muhammad tidak punya teman yang lebih baik dari burung gagak itu? Kata Hisam. Allah dengarkan kata-kata itu, lalu Allah jawab dari langit, innallaha yudafi'ul ladzina amanu. Allah akan pasti membela orang yang beriman dan Allah pasti mampu membela mereka, kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Disinilah ayat ini turun. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah orang yang bertakwa. Saudaraku sekalian, berimanlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, tawakallah kepada Allah. Serahkan semua urusan Anda kepada Allah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Beriman, ketakwaan, tawakal menyebabkan seseorang mendapatkan cinta dari Allah. Kalau kita mendapatkan cinta dari Allah, itu bukan hal yang remeh, karena cinta pada Allah bukan makhluk. Kalau Anda bertawakal dapat uang, dapat kesehatan, dapat rizki, dapat pekerjaan, itu semua makhluk. Tapi kalau yang Anda dapatkan adalah cinta Allah, itu bukan makhluk. Allah akan pasti membela Anda kapanpun Anda membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat. Ada pertanyaan? Sudah, kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.